Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Zoom online Asyifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mendapat rahmat yang besar diisinya untuk berkumpul bersama-sama dengan orang baik di Zoom ini. Ya. Insya Allah mereka yang kumpul di sini adalah orang yang mencari keridhaan Allah, karena tidak ada paksaan sama sekali untuk datang, ya, untuk bergabung di sini kecuali dengan kesadaran. Dan itulah yang dinilai betul-betul menjadi perbuatan baik yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala, mengerjakan, melakukannya semata-mata karena Allah, bukan karena sesuatu, ya, paksaan, karena ingin ini dan itu, bukan, tapi karena Allah. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini termasuk salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah di bawah arsy-Nya tatkala nanti besok di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu orang yang berkumpul karena Allah dan nanti berpisah juga karena Allah, mencintai karena Allah, membencinya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini akan kita masih membicarakan tentang tauhid, ya. Namun setiap nanti akan saya awali dengan fikih sunnah, ya. Saya Sabik ini bab-bab awal, ya. Bab tadi sudah bab air sudah selesai, nanti bab najis, cara membersihkan najis, apa-apa benda itu yang najis. Nah, bedanya najis dan kotor itu bagaimana, ya? Itu supaya kita tidak terjebak nanti, ya, dengan pemandangan kita, misalnya, ya, daging babi misalnya, daging babi itu najis apa tidak najis, itu ya masalahnya nanti dijelaskan, ya. Karena kalau mengatakan najis atau tidak najis itu mesti ada dalilnya. Selama tidak ada dalilnya, semua yang ada itu nanti jatuhnya dari benda-benda yang suci. Tapi kalau sudah dinyatakan ada dia najis atau tidak suci, maka baru itu namanya najis. Jadi kita senantiasa berpedoman dengan ilmu, ya, yang ada, kaidah yang kita miliki, supaya kita mendapatkan ilmu yang benar-benar, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita langsung aja baca ayat Al-Qur'annya. Alhamdulillah Bu Lina ini bacanya sangat bagus sekali, ya. Kita bisa jadikan acuan bagi mereka teman-teman yang masih belajar tahsin. Ini Bu Lina itu sejak kecil memang dia sudah cekelannya Al-Quran, bacanya Al-Quran, ya. Sehingga Allah Ta'ala karuniakan kepadanya yaitu mahir di dalam baca Al-Quran.
Jangan diputuskan sampai gitu saja, tindak lanjuti dengan mencoba mendalami, memahami dan mengerti, ya, sehingga sempurnalah pemahaman kita dengan Al-Quran. Itulah yang disebutkan nanti akan dikumpulkan orang yang mahir dalam Al-Quran itu dengan malaikat muqarrabin. Ya, tidak hanya sekedar pandai membaca saja, tapi pandai mengerti kandungan dan isinya serta pandai mengamalkan, ya. Karena kalau mungkin cuma mengucapkan saja atau membunyikan secara bagus, ya, para artis menyanyi yang luar biasa itu gampang saja, sebentar saja mempelajari. Tapi untuk menghayati, mengamalkan kandungannya, lebih-lebih menyebarkan kepada orang lain, itu adalah butuh perjuangan yang tidak ringan. Baiklah, monggo Bu Lina, saya persilakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Meskipun nanti tidak bisa saya jelaskan secara keseluruhan, karena yang materi yang pokok ini adalah saya akan menjelaskan tentang bahwa segala-galanya adalah hanya milik Allah Ta'ala. Monggo Bu Lina. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna wal ahbar والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على
آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Shadaqallahul azim. Terjemahan Surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 44 sampai dengan ayat 47. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah pengikut Injil
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lina, luar biasa sekali. Ya, membaca dan menerjemahkan ya sudah ya tidak diragukan lagi untuk Bu Lina ya. Mudah-mudahan saya khususnya bisa nyontoh dia. Ya paling tidak nyontoh 30% aja lah, tidak banyak-banyak itu sudah bagus. Ya. Karena memang salah asuhan sejak kecil nggak belajar Al-Quran itu salah kita. Ngerti-ngerti sudah tua baru kita mengerti bahwa Al-Quran itu sangat pentingnya sekali. Yani masing-masing orang itu sudah ada takdirnya di Lauhil Mahfuz sana, dan pada saat itu umur 4 bulan di dalam kandungan ibu, malaikat itu disuruh meniupkan rohnya, dan takdir yang sudah ada itu disuruh menuliskan kepada setiap bayi yang ada. Ya, apakah dia nanti menjadi orang celaka atau orang yang bahagia, perbuatan apa yang harus dikerjakan tatkala hidup di dunia sudah selesai menurut ketetapan Allah di alam ghaib sana atau di Lauhil Mahfuz, dan kita sekarang menjalankan apa yang dituliskan. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah bahwa takdir itu yang tahu hanya Allah, dan kita diperintahkan itu tentunya perintah itu bisa kita jalankan. Ya, orang masuk neraka itu bukan karena takdirnya, masuk neraka itu karena perbuatannya. Ya, karena perbuatannya, dan Allah Ta'ala menerimanya atau menghadapinya dengan keadilannya. Maka oleh karena itulah banyak mereka itu yang akhirnya tidak bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya sampaikan. Jadi kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu memang kitab yang sebagai petunjuk dan nur cahaya yang bisa menerangi dengan hal-hal yang masih remang-remang atau masih subhat, atau hal-hal yang sudah masih gelap, yaitu akan diterangi dengan penjelasan-penjelasan di kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, yang digunakan sebagai pedoman nabi-nabi sebelumnya. Sampai nanti Nabi Isa diturunkan lagi kitab yang menyempurnakan lagi kitab Injil, ya, yang sampai sekarang akhirnya kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Semua kitab-kitab ini adalah mewujud kasih sayang Allah kepada hambanya ini, supaya hamba itu bisa meniti yang mana yang benar. Karena sehebat apapun akal seseorang, tidak akan bisa memilah dan memilih yang baik, ada yang benar, yang lurus menuju kepada kebaikan, atau yang salah. Oleh karena itu, dengan kasih sayangnya Allah diturunkan kitab. Jadi kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah beserta, ya, di dalam Al-Quran ini Rasul yang menjelaskan kepada kita. Itu satu nikmat keuntungan yang luar biasa sekali. Maka kita bersyukur kepada Allah. Maka di dalam ujung ayat itu, "Faman lam yahkum bima anzalallahu", barang siapa setelah diturunkan oleh Allah kitab-kitab, ya, dari langit kitab samawi itu, kemudian dia tidak mau berhukum dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, faulaika, maka mereka itu humul kafirun, termasuk orang-orang yang ingkar. Jadi siapa saja yang tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum, ya, untuk memutuskan perkaranya, untuk sebagai sumber dari menjalankan syarat hidupnya, maka mereka itu adalah kafir, ya. Kemudian dengan kasih sayang Allah, tidak ada Nabi Musa, diiringi lagi nabi-nabi yang lain yang menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, ya, karena orang-orang Yahudi di sana itu menganggap dirinya ada dua Yahudi, Bani Nadir dan Quraidah, ya. Bani Nadir merasa dirinya lebih hebat, lebih mulia, dan dia itu tidak mau untuk menerima hukum yang sama dengan hukumnya orang Yahudi Bani Quraidah, ya. Oleh karena itu akhirnya Allah menurunkan sama hukumnya antara Bani Nadir dan Bani Quraidah, kan seluruh manusia sama.
Kemudian turun di dalam Al-Quran di sini untuk menjelaskan kembali bahwa hukumnya harus diterangkan sama semua. Apakah terhadap pembesar atau rakyat biasa, pejabat, orang alim, itu hukumnya sama saja. Ya, seperti disebutkan di dalam ayat yang 45 itu, ya, wa katabna alaihim, dan telah kami tetapkan ke atas mereka, yaitu orang-orang Yahudi, pihak di dalam kitab Taurat itu, anan nafsa bin nafsi, sesungguhnya orang yang menghilangkan nyawa, ya, itu harus dikisos dibalas dengan juga menghilangkan nyawa atau membunuh. Orang yang membunuh dihukum dengan membunuh wal aina bil aini, dan orang yang mencukil matanya orang atau menyakiti mata orang, menempeleng sampai matanya itu, nah, misalnya keluar atau menjadi buta, maka harus juga kisos sama, ya, mereka harus ditempeleng matanya atau dicukil matanya sampai keluar ini. Wal angfu bil angfi, dengan demikian juga hidung. Orang itu biasanya di sana pada saat itu seenaknya sendiri. Kalau sudah nggak senang, kemudian orang itu supaya rusak wajahnya, hidungnya dirusak ini. Itu juga harus dibalas sama, persis dengan apa yang dilakukan oleh dia ini. Wal uduna bil uduni, ya. Juga telinga dengan telinga. Siapa motong telinganya orang lain, dia harus dipotong. Ya, sama dengan dia diperlakukan ini. Jadi hukumnya ditandaskan ini, kalau di tafsir itu di kitab Keluaran ada ya seperti persis seperti Al-Quran ini suruh menghukumi sama ini, dan Al-Quran lebih jelas ini. Kemudian wasina bisini, dan gigi dengan gigi. Jadi orang yang memukul sampai giginya rontok, mukul juga giginya sampai rontok sama itu. Wal juruha, wal juruka, dan luka-luka, kisosun, ada kisosnya. Jadi misalkan melukai ini, ganti melukai ini, melukai ini, ganti melukai ini. Ini di dalam Al-Quran dijelaskan untuk menandaskan bahwa antara Yahudi Bani Quraidah dan Yahudi Bani Nadir itu sama. Kalau dulunya Bani Quraidah kalau membunuh Yahudi dari Bani Nadir, maka dibunuh. Dia gunakan hukum Taurat, dibunuh. Tapi kalau Bani Nadir membunuh Bani Quraidah sama-sama Yahudi ini, mereka tidak dihukum bunuh, tapi cuma didenda saja. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan perlakuan antara mereka, karena mereka merasa Bani Nadir itu lebih tinggi, lebih mulia itu di sisi Allah menurut mereka. Maka dari itu tatkala turun Al-Quran itu mereka merasa direndahkan, derajatnya diturunkan, mereka menjadi benci dengan Islam ini. Kemudian dijelaskan semua saja melukai atau yang lain itu mesti ada kisusnya. Wa malam yahkum bima anzalallahu. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, ya, jadi seperti membunuh tersebut baik dari Bani Nadir maupun dari Quraidah sama, membunuh dihukum dengan membunuh, ya. Ini laki-laki ya laki-laki, perempuan yang membunuhnya itu diberi hukuman. Kalau mereka tidak menggunakan hukum-hukum Allah itu, wa ulaika, maka mereka telah mudzalimun, termasuk orang-orang yang zalim, karena mereka mengerti hukum-hukum Allah, tapi setelah itu dia tidak menggunakan hukum Allah, ya. Dan pada ayat yang ke-47 itu disebutkan, dan barang siapa yang tidak menghukum dengan hukumnya Allah, fa ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang fasik. Pak Tomo tolong dibacakan, itu ada footnote-nya itu 420 Pak Tomo. Ya, Ustaz. Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah ada 3 macam. Yang satu, karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang semacam itu kafir. Kemudian ayat 44 surat Al-Maidah. Yang kedua, karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain, yang dinamakan zalim, ayat yang 45. Kemudian yang ketiga,
karena fasik sebagaimana ditunjuk oleh ayat yang ke-47 surat ini. Fasik itu orang yang sudah melaksanakan banyak kebaikan, tapi dia sering juga melanggar perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Misalnya dia juga sholat 5 waktu juga dikerjakan, haji, umroh, puasa, Ramadan, bahkan puasa sunnah dikerjakan, tapi dia juga akrar, dia berjudi, juga minum-minum khamr, bahkan berbuat zina mungkin. Maka orang seperti dihukumi bukan kafir, fasik, ya. Orang fasik itu sama di neraka tempatnya kalau mereka tidak bertobat sebelum mereka meninggal dunia. Jadi orang fasik, orang zalim, orang kafir, ya, semua itu termasuk jenis-jenis yang mereka masuk neraka. Orang munafik, ya, itu termasuk orang yang masuk neraka kalau mereka sebelum meninggal dunia tidak bertobat kepada Allah. Karena kalau orang sudah bertobat itu sudah dianggap seperti orang yang tidak melakukan satu perbuatan dosa sama sekali, bersih sebersih-bersihnya, ya, gitu. Jadi inilah sedikit tentang penjabaran ayat 44 sampai ayat yang ke-47 surat Al-Maidah. Sedangkan kalau suatu saat membaca tafsirnya, ya kita baca tafsir secara lengkap. Tapi yang kedua, monggo Pak. Sudah tadi yang kedua. Ya sudah ya Pak, ya. Baiklah, ya, kita lanjutkan dengan kitab golongan yang selamat, ya, kitab golongan yang selamat, karena Pak Atomo ini sudah tak izin sama saya sampai jam 5:30 nanti. Maka kalau sudah jam 5:30, tolong nanti kalau memang masih belum selesai. 6:30 ya, 6:30, maka tolong nanti yang lain langsung aja menggantikan. Pak Tomo langsung pamitan saja, tidak apa-apa, ditinggalkan, tidak apa-apa Pak Tomo. Iya, memang butuh ke rumah sakit, ya. Ya kalau sudah dulu masih muda itu sering perginya ke mall-mall, ya, mungkin ke kafe-kafe, ke angkringan, sekarang ke rumah sakit, ya. Ke rumah sakit perginya itu. Seperti saya ya absensi setiap bulan itu ke rumah sakit, ya, ambil darahnya dan lain-lainnya. Kalau saya selalu ambil darahnya, ya, setiap bulan, ya. Baiklah, monggo Pak Tomo dibaca bagian 13, hukum hanya milik Allah, monggo. Ya, bismillah. Hukum hanya milik Allah semata. Allah menciptakan makhluk dengan tujuan agar mereka beribadah kepadanya semata. Dia mengutus para rasulnya untuk mengajar manusia, lalu menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Sehingga bila memberikan hukum atau putusan yang benar dan adil di antara manusia. Hukum tersebut tercermin dalam firman Allah Azza wa Jalla, dan hukum-hukum itu mencakup berbagai masalah pergaulan antar manusia, aqaid atau kepercayaan, siasa atau politik, baiklah, ya. Jadi dan berbagai permasalahan manusia. Ya, rupanya kok putus-putus ya Pak Tomo. Rupanya putus-putus tidak lancar seperti biasanya. Masa Ustaz? Iya. Memang tadi beberapa Ustaz, sinyalnya memang agak putus-putus karena sinyal. Oh iya. Tes. Oh tapi ini kalau sudah selesai baca ini Pak Tomo jelas. Tadi membaca tadi yang mungkin. Baiklah ya. Jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah untuk manusia itu untuk menerangkan bagaimana cara beribadah kepada Allah semata-mata. Cara berhukum hanya kepada Allah, minta pertolongan, perlindungan, ya, hanya kepada Allah. Karena semua selain Allah tidak bisa memberi manfaat atau mudarat kepada dirinya. Oleh karena itu dijelaskan di dalam kitab-kitab ini, mulai dari kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam sampai kepada kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna seluruh syariat nabi-nabi yang dahulu, ya. Itu disempurnakan di dalam syariatnya. Kemudian juga setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan
ada beberapa orang yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala menjadi memutus perkara. Tapi tidaklah semua yang memutuskan perkara itu berdasarkan kitabullah, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih setelah Rasulullah diutus ini. Jadi kemudian yang satu maka hukum dalam akidah. Mengapa tamu? Hukum dalam akidah. Yang pertama kali disuruhkan oleh para rasul adalah pelurusan akidah serta mengajak manusia kepada tauhid. Nabi Yusuf misalnya, ketika berada dalam penjara, beliau menyeru kedua temannya kepada tauhid. Ketika keduanya menanyakan padanya tentang takbir atau tafsir mimpi. Sebelum Nabi Yusuf menjawab pertanyaan keduanya, maka ia berkata dalam surat Yusuf 39:40, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu berbuat-buatnya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Hukum atau keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu dimasukkan penjara itu bukan karena dosanya, kesalahannya yang diperbuat, bukan, ya. Karena ya memang dia tidak mau memperturutkan hawa nafsunya Zulaikha, dan dia membalikkan fakta, bukan dia, bukan dia yang berbuat salah, tapi sebenarnya Zulaikha itu sendiri. Tatkala ketahuan oleh suaminya, begitu membuka pintu, tatkala Nabi Yusuf mau lari, ketemu dengan Aziz, maka justru dibalik oleh si Zulaikha ini. Ya, bagaimana, wahai Aziz, kalau kamu mendapatkan seorang pembantu yang akan memperkosa tuannya, ya, dan seterusnya. Karena di situ juga tidak ada saksi, maka akhirnya ya, yang ada adalah salah seorang, ke dalam satu riwayat, bayi itu suruh memeriksa. Kalau yang robek itu baju Yusuf yang depan, maka Yusuf yang salah. Kalau yang belakang, maka Yusuf yang benar, Zulaikha yang salah. Setelah diperiksa, ya, ternyata yang robek bagian belakang. Hanya karena ini termasuk keluarga raja, supaya nggak memalukan keluarga raja, maka Yusuf saja yang dipenjarakan. Dan Nabi Yusuf itu memang lebih suka masuk penjara daripada memperturutkan ajakan si Zulaikha tersebut. Karena kalau sudah memerintahkan sesuatu, dia harus dituruti. Nah, setelah masuk penjara, Nabi Yusuf ini ya tentang akhlak yang baik, peranginya yang indah itu mempengaruhi penghuni penjara itu semua. Sehingga orang-orang yang asalnya itu orang yang preman, perampok, pencoleng dan lain-lainnya, mulailah setelah bergaul dengan Nabi Yusuf di penjara ini, karena Nabi Yusuf orangnya baik, maka dia menjadi orang-orang yang baik, ya. Ini di dalam penjara. Di dalam penjara pun Nabi Yusuf tetap berdakwah, ya. Dia memanggil teman-temannya yang sama-sama penghuni penjara itu, ya sohibiyal sijni, wahai saudara-saudaraku penghuni penjara ini, araita mutawarikuna khairan amillahi wahidul qahar. Bagaimana pendapatmu kalau kamu itu beribadah menyembah kepada Tuhan yang banyak? Karena pada saat itu di Mesir orang memuja pendeta Tuhan bermacam-macam Tuhan, ya. Maka ditanyakan mereka yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu agamanya adalah agama mengesahkan Allah, agama tauhid, ya. Mana yang lebih baik kamu menyembah atau beribadah kepada Tuhan yang bermacam-macam itu, ya, dan Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.
Ya, bisa membalas, bisa memberi, bisa apa saja diminta. Sedangkan Tuhan yang bermacam-macam, mungkin yang satu memerintah, satu melarang, satu menganjurkan, satu mendiamkan. Sehingga kita bingung untuk menjalankan perintah dari Tuhan yang banyak itu. Mana yang lebih baik? Pikirkan. Ya, seperti itu. Ya. Mata buduna min dunihi. Tidaklah yang kamu sembah selain Allah itu, selain Tuhan Allah itu, ila asma'u samaitumuha. Antum baba'ukumul. Ya, wa'alakum. Jadi yang kamu sembah itu sebenarnya hanya nama-nama yang diberikan nama oleh bapakmu dan nenek moyangmu itu. Ini Tuhan Lata, Manat, Uzza, dan lain-lainnya. Sejenis itu semua itu cuma nama-nama saja. Kemudian mereka sembah, mereka minta perlindungan, pertolongan. Ya. Dan apa yang mereka lakukan itu, ma'anjalallahu biha min sultan. Mereka tidak mempunyai hujah sama sekali bahwa seperti itu. Tidak ada wahyu, tidak ada rujukannya. Oleh karena itu kalau kita belajar agama, harus mempunyai dasar pijakan yang jelas, yang benar. Jangan kita tidak mempunyai rujukan. Hingga pokoknya katanya ini. Nah, paling tidak di Asyifa ini rujukannya dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dongeng-dongeng, bukan cerita-cerita para wali, mungkin para orang-orang yang dianggap keramat, tidak. Ya kita tidak akan menerima dongeng-dongeng seperti itu. Yang kita terima kalau riwayat, ya riwayat dari Nabi atau dari sahabat paling tidak, atau dari Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran ini. Yani dinyatakan oleh Nabi Yusuf itu, orang yang melakukan menyembah kepada berhala itu tidak ada sedikit pun hujah bagi mereka. Innal hukmu, sesungguhnya memutuskan suatu hukum itu ilallah, hanya Allah. Kita tidak boleh berhukum dengan hukumnya selain hukum Allah, ya. Ila iyahu, kecuali hanya dia saja Allah. Zalikal dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aksaran nasi, akan tetapi kebanyakan manusia nggak ngerti, jadi berhukum, berdalil dengan bukan yang datang dari Allah. Maka kita biasakan sekarang ya di Asyifa ini saya lihat semua ustadz itu Al-Quran, hadis Al-Quran, hadis. Jadi kalau misalnya ada dari Imam Ghazali atau yang lain, itu selalu disertai hadis yang dibawa, bukan Imam Ghazalinya, tapi hadis yang dibawa, yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu demikian, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau pendapatnya sendiri kemudian dijadikan rujukan hukum, ya itu yang bermasalah. Yang dijadikan adalah yang disampaikan oleh Imam Ghazali atau imam yang lain, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya adalah dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Itu yang kita jadikan acuan untuk beribadah kepada Allah. Ya, kembali kepada hukum-hukum hanya milik Allah. Tidak ada satupun orang yang berhak untuk menentukan ini halal, ini haram, ini najis, ini suci, kecuali pakai dalil. Ya, jadi nanti akan kita sampaikan. Kita barangkali terkejut suatu saat, loh ini masa suci, padahal ini haram. Haram dan suci itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, nanti akan kita tahu bahwa kalau mengatakan suci atau najis itu harus dengan dalil. Maka terus hukum dalam ibadah, mengapa? Hukum dalam ibadah. Kita wajib mengambil hukum-hukum ibadah, baik sholat, zakat, haji, maupun lainnya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Sebagaimana realisasi dari Rasulullah SAW, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Muttafaqun alaih. Kemudian dari yang kedua, dari Imam Muslim, ambillah teladan dariku dalam tata cara ibadah hajimu. Dan merupakan penerapan dari ucapan para imam mujtahid, jika hadis itu sahih, maka ia adalah mazhabku. Bila di antara imam mujtahid terjadi perselisihan pendapat, kita tidak boleh fanatik terhadap perkataan seseorang di antara mereka, kecuali kepada yang memiliki dalil sahih yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah membongkar seperti ini itu berat, Pak. Ya, membongkar kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu dikiranya, oh selama ini kalau gitu tidak Al-Quran dan Sunnah sudah kemana-mana. Ya,
Memang orang-orang itu biasanya sekarang kalau beragama itu bukan sumbernya dipilih yang dari Al-Quran, tapi lebih mengutarakan pendapat-pendapat. Tatkala ditanyakan mereka kenapa gitu, jangan langsung pakai Al-Quran. Nah, dan hadis kalau pakai Quran, nanti kamu kena racunnya Al-Quran, tapi kamu sudah berbahaya. Jadi orang menggunakan Al-Quran itu katanya nanti kena racunnya Al-Quran. Cukup dari ulama-ulama itu saja kita jadikan sebagai rujukan. Ulama itu pasti benar, ulama itu seakan-akan dianggap maksum. Nah ini yang harus hati-hati, kita tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau toh mereka yang memberi nasihat kita itu menggunakan perintah atau larangan, dari mana sumbernya itu? Kalau dari Al-Quran kita ikuti. Maka itu para imam mazhab itu dia mengatakan, jika hadis itu sahih, maka itulah madhabku, ya, itulah jalan paham yang kamu terima dari hadis-hadis yang sahih. Itu para imam mujtahid itu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi, Imam Ahmad dan lain-lainnya itu semua pedomannya. Kalau itu sahih hadisnya sudah tidak ada pendapat sudah. Ya, kita masuk kepada yang sahih itu. Seperti kalau kita sholat dalam hadis ini disebutkan sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka di zaman Nabi itu setiap orang sholat selalu diperhatikan. Ya, tatkala Rasul sholat itu apakah sholat malam, sholat siang, sholat jenazah, sholat gerhana, sholat apa, bagaimana tata cara sholat Nabi, maka dicatatlah dalam sebuah buku, ya, kemudian dibukukan dalam kitab-kitab hadis, ya, kata hadis yang membicarakan sesuai dengan urutan ta'abudi ibadah dinamakan kitab sunan, ya. Sedangkan kalau dihubungkan dengan nama-nama sahabat itu namanya ya kitab musnad, yaitu berdasarkan kepada nama-nama. Jadi biasanya misalnya hadis Imam Sunan Abu Dawud misalnya, maka Imam Abu Dawud itu menyusun kitab hadisnya berdasarkan urutannya, toharoh misalnya, ya, kemudian dan seterusnya, najis, sholat, puasa dan seterusnya. Tetapi kalau yang ada musnad Imam Ahmad, musnad Imam Syafi'i menyusunnya berlainnya, tapi hadis-hadis itu sama, ya, semua datang dari Nabi. Jadi kalau sholat jangan sampai kita menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Begitu menyelisih, kita tidak sah sholatnya. Kita membuat inovasi, sekarang sudah perbedaan gender tidak boleh ditonjolkan. Laki-laki sama, sopnya sama, ya, laki-laki dan perempuan berhak untuk menjadi khotib Jumat dan lain-lainnya. Nah, ini sudah merusak, ini aturan yang diatur oleh Nabi. Ya, orang Jawa mengatakan ini namanya mulang sarak, ya. Mestinya ya harus diajari, diulang oleh sarak itu atau hukum. Tapi dia justru menyalahi hukum-hukum ini. Kemudian demikian juga haji, fudu'ani manasikakum. Ambillah teladanku dalam menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu tatkala Siti Aisyah itu ikut haji bersama Nabi dalam haji wada itu, dia tiba-tiba sudah niat mau hajinya haji tamattu, ya. Tiba-tiba dia kedatangan menstruasi, ya, dia nangis, tawadhu sama Nabi. Kalau gitu ngerti gini saya tidak ikut haji, kan sia-sia perjalanan hajinya itu. Karena dia tidak bisa melakukan perbuatan haji itu, ya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa kerjakan seluruh aktivitas haji meskipun kamu sedang dalam menstruasi atau haid, kecuali tawaf, ya. Berarti tawaf saja yang tidak boleh, karena tawaf itu ada hakikatnya dalam satu hadis yang lain sholat. Jadi sama saja tawaf dan sholat itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang menstruasi. Selain itu boleh dilakukan, berada di masjid boleh, membaca Al-Quran boleh, wukuf di Arafah boleh, lempar jumrah boleh, semuanya boleh, ya, kecuali tawaf. Inilah akhirnya ulama-ulama fikih juga memberikan dalil bahwa dalil-dalil yang semua yang melarang orang menstruasi di masjid itu diteliti. Kenapa kok bertentangan dengan ini? Ternyata hadis-hadis yang melarang orang yang menstruasi di masjid, baca Quran, menyentuh mushaf dan lain-lainnya itu setelah diteliti tidak ada yang lepas dari cacat.
Ya, cacat hadisnya apakah orangnya itu sering memalsu hadis atau sering lupa atau bahkan orang-orang itu adalah suka meriwayatkan berita-berita Israeliat. Ya, akhirnya semua hadis-hadis itu tidak ada yang diterima oleh ulama hadis. Kembali kepada hadis yang sahih bahwa orang itu menstruasi yang dilarang adalah satu, ya, itu berpuasa ya jelas, ya, puasa dilarang puasa. Yang kedua yang dilarang adalah bersenggama, ya. Yang ketiga sholat, ya, itu yang dilarang. Sedangkan yang lainnya tidak ada larangan seperti tadi tatkala Siti Aisyah tersebut, ya. Kemudian baiklah, ini Pak Tomo tinggal waktunya tinggal 3 menit, monggo silahkan Pak Tomo untuk meninggalkan. Ya, ya Ustaz, matur nuwun Ustaz. Nggih. Habis semuanya nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa dilanjutkan di Pak Andi barangkali. Pak Andi ada? Baik, kalau Pak Andi tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan. Pak Andi ada, Ustaz, Pak Andi. Oh, ketiduran barangkali ini ya. Mungkin, Ustaz. Ya, ya Bu, kalau Bu itu Bu Dwi atau Bu Wati ada Bu Wati? Ada, tapi sudah saya beri enggak? Belum siap. Saya siap, Ustaz. Iya. Membantu. Iya, kalau gitu Bu Dwi saja, monggo Bu Dwi. Hukum. Ini. Ada Ustaz Wati. Iya. Bapak jalan yang selamat ya. Monggo, kalau yang lain bantu saya untuk yang nomor 3 hukum dalam muamalah. Ustaz, saya siap, insya Allah, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum dalam muamalah. Hukum dalam muamalah atau pergaulan antar manusia, baik yang berupa jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus berlandaskan hukum atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Rabb-mu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surat An-Nisa 6. Ya, jadi ayat ini diturunkan oleh Allah karena ada salah satu sahabat ini tatkala bersengketa dengan yang lain, yang saudaranya Nabi, ternyata setelah bersengketa itu diputuskan yang memenangkan sengketa itu adalah masih saudaranya Nabi. Kemudian orang itu mengatakan bahwa iya kamu membela ini ya Rasul, ya, ini karena dia adalah saudaramu. Makalah turunnya ayat yang ini, ya, bahwa Allah Ta'ala bersumpah dengan ini, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidaklah orang itu dikatakan orang beriman, hatta yuhakimuka, sehingga menjadikan kamu hakim atau pemutus perkara, fima sajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi kalau kita sudah berselisih, berbeda pendapat, ada hadisnya, sudah kita terima hadis itu. Kita tidak lagi menggunakan yang lain. Kita terima keputusan Nabi, hadis yang datang dari Nabi itu. Ya. Jadi mereka memutuskan itu, ya, hatta, ya, sampai yuhakimu, menjadikan kamu hakim bima sajara bainahum, terhadap apa yang mereka persilahkan di antara mereka itu, summalam yazidu, kemudian tidak mendapatkan fi angfusim, di dalam hati mereka, di dalam diri mereka, harajan, keberatan, mimma qadaita, atau apa yang kamu putuskan, wa yusallimuna tasliman, dan mereka menyerahkan sepenuhnya atas putusan Rasulullah. Jadi kalau kita sudah diputuskan oleh Nabi, nggak perlu Mas nih, kemarin dia tidak masuk Mas nih. Ya, jadi lupa mereka memuyutkan, jadi akhirnya suaranya masuk. Jadi begitu. Jadi ini ada cerita sedikit, monggo Bu Dwi di bawah itu. Enggak apa-apa saya Ustadz, tadi saya juga lupa ke mute Ustadz, jadi ngomong nggak mireng Ustadz. Oh ya, saya kalau gitu,
Ya, maka Putri biar bacakan Bupati. Lah ini kok Bu Lisli, ini Bu Lisli. Maka dari itu Lisli hati. Pas di sini Ustaz. Pas di sini Oh. dia kan nengoki bapake. Nggih Ustaz. Oh, gitu. Jadi HP-nya Bu, laptopnya Bu Bupati tidak disetel ya. Nggih Ustaz. Para Nggih, mufasir dengan menyitir riwayat dari Imam Al-Bukhari menyebutkan sebab turunnya ayat di atas adalah karena sengketa masalah irigasi atau pengairan yang terjadi antara dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa yang berhak atas irigasi tersebut adalah Zubair. Dengan serta-merta lawan sengketanya berucap, "Wahai Rasulullah, engkau putuskan hukum untuknya." Maksudnya dengan membela Zubair, karena dia adalah anak bibimu. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, turunlah ayat di atas. Ya, jadi kalau kita nggak puas dengan keputusan, ini kan antara Zubair, sepupu Rasulullah itu dengan sahabat yang tadi berselisih itu punya tanah. Ya tanah Zubair itu di atas, irigasi kan mestinya airnya lewat di atas. Kemudian maksudnya sahabat itu punya ladangnya dulu yang harus diairi. Namun karena air itu lewat dari atas, Rasulullah ya kalau gitu biarlah punya Zubair dulu diairi, nanti setelah penuh itu baru sahabat itu karena tanahnya agak ke bawah. Maka dia mengatakan, wah Rasulullah jangan begitu, ya itu namanya gak adil. Masa sing dibela dulure tok itu. Nuduh Nabi seperti itu sudah ditegur oleh Allah lewat wahyu itu. Seorang yang beriman kepada Allah itu ya sebaiknya kalau sudah diputuskan dengan keputusan Rasulullah, apakah itu masalah agama atau masalah keputusan biasa, itu mutlak harus mengikuti dan tidak boleh ada bantahan atau sanggahan sedikit pun. Nah ini sekarang itu juga begitu. Kalau hadisnya sudah jelas lagi, sudah ikuti hadis, jangan pendapat ustadz saya, pendapat guru saya, kiai saya, sudah tidak ada pendapat kalau hadisnya itu sudah jelas sahih ya. Karena kita tidak boleh melawan Nabi dengan mengatakan itu penurut sahabat ini berpendapat ini ya. Sehingga Nabi dilawan dengan pendapatnya sahabat. Maka terus Bu yang keempat. Maka Bu, Basti. Di mute Ustaz. Nggih. Hukum dalam masalah hudud, pidana dan perdata, dan kisos, hukum balas yang sepadan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dolim. Surat Al-Ma'idah ayat 45. Ya, ini tadi belum saya jelaskan bahwa kalau mereka itu mestinya dikisos. Jadi misalnya mencukil mata orang, meskipun harus dibalas dengan mencukil mata, membunuh harus dibalas dengan membunuh. Namun kalau orang yang walinya atau saudaranya itu atau dirinya sendiri, misalnya disakiti sampai tangannya putus misalnya, mestinya dia membalas tangannya sampai putus. Tapi dia melepaskan balasannya, mereka memaafkan, itu akan menjadi kafarah dari dosa-dosanya. Namun yang diberi kebebasan itu tidaklah dia lepas dari hukum. Dia tetap masih ada satu hukum, yakni dia, yaitu denda. Jadi meskipun orang yang sudah itu merelakan dirinya, tidak menuntut mati misalnya, atau menuntut potong tangan, itu maka dia harus membuat diat sesuai dengan persetujuan. Jadi misalnya kalau membunuh, ya disuruh membayar, kalau sekarang itu 10 unta misalnya, 10 unta, 1 unta, harganya katakan
80 juta misalnya, atau ke 50 juta misalnya, maka jumlah sekian itu dikalikan dengan 10, maka itu dendanya. Atau ada yang minta sampai 2M, 3M kalau sekarang di Saudi itu kalau membunuh itu. Ya kalau nggak bisa ya dibunuh. Kalau bisa membayarnya, dia bebas dari tuntutan. Jadi meskipun demikian, masih ada jalan keluar. Orang yang meringankan itu, Allah Ta'ala tawari, akan diampuni sebagian dosa-dosanya. Di samping itu, juga dia berhak menerima diat atau denda bagi orang yang berbuat zalim, menyakiti dirinya. Ya, itu. Kemudian berikutnya, Bu, maka 5. tasrik. 5. Tasrik. Penetapan hukum adalah milik Allah semata. Allah berfirman, Dia telah mensyariatkan bagimu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Asy-Syura ayat 13. Terus? Allah menolak. Terus Ustaz. Ya terus, gitu. Allah menolak orang-orang musyrik yang memberikan hak penetapan hukum kepada selain Allah. Allah berfirman, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ya, jadi tidak boleh. Jadi misalnya ini Gunung Merapi atau Gunung Mahameru mau meletus. Maka kita mari bersama-sama kita menyajikan kerbau, kepala kambing, dan kepala sapi. Ya, itu untuk supaya misalnya ini mengadakan ritual ini supaya penjaga Gunung Semeru tidak murka, menyembah kepadanya menggunakan syariat yang bukan syariatnya Allah. Maka perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan syirik yang dilarang di dalam agama, dan ini akan menghapuskan akan membatalkan syahadat yang dimilikinya karena dia sudah berbuat syirik seperti itu. Dan kadang-kadang ini masih banyak terjadi. Supaya tidak terjadi banjir, sudah tidak terjadi tsunami atau tidak terjadi gunung meletus, itu membuat sesaji-sesaji dengan cara-cara yang mereka tetapkan sendiri, doa-doanya mereka ciptakan sendiri. Dan orang-orang awam manut saja karena mereka tidak tahu ini sudah Jongko Joyoboyo, itu tidak bisa diingkari lagi. Jadi Jongko Joyoboyo itu menurut mereka itu sama dengan catatan Allah di Lauhil Mahfud, itu yang jadi syirik. Ya. Kita tidak boleh mempercayainya apakah Ronggo Warsito, Joyoboyo atau yang lain, meskipun mereka itu termasuk ulama-ulama Islam, tapi ramalan-ramalan itu ya tidak boleh kita percayai bahwa itu akan terjadi seperti itu. Meskipun ada yang benar, barangkali seperti itu. Baik, terus Bu. Kesimpulan. Setiap umat Islam wajib menjadikan kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih sebagai hakim penentu hukum. Merujuk kepada keduanya manakala sedang berselisih dalam segala hal, sebagai realisasi dari firman Allah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Juga penerapan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memiliki apa yang diturunkan oleh Allah, niscaya kesengsaraan akan ditimpakan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Hadis hasan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Setiap umat Islam wajib menjadikan kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih sebagai hakim atau penentuan hukum. Jadi hukum itu kembali lagi, apakah hukum fikih atau hukum amalah yang semua itu kembalikan apakah Al-Quran membenarkan atau hadis yang sahih juga membenarkan atau tidak ada bertentangan. Ada hukum-hukum yang diciptakan manusia dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Begitu bertentangan, bertabrakan, maka kita gunakan hukum Allah, bukan hukum manusia. Karena kalau kita lebih memilih hukum manusia, kita tinggalkan hukum Allah, bisa jadi jatuhlah kita kepada
kekafiran meskipun kafirnya bukan seperti kafirnya Abu Jahal, namun mereka sudah masuk ke dalam kelompok orang-orang yang dikatakan kafir kepada hukum-hukum Allah ya. Jadi semua harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah karena sedang terjadi perselisihan dalam segala hal. Wa in tanazzatum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Ya, kalau kita berselisih di surat An-Nisa, Bu. Surat An-Nisa dulu di ayat yang ke-59. Monggo Bu Hadi dibaca. Ya. An-Nisa ayat 59. An-Nisa 59. Nggih, Ustaz. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ingat, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul mutlak. Kepada ulil amri itu hanya dibatasi pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, misalnya mengatur SIM memang tidak ada di dalam Al-Quran Sunnah. Kemudian negara mengatur ulil amri kalau berkendaraan pakai SIM, kalau pergi ke luar negeri pakai paspor, itu harus mengikuti ya ulil amri karena memang perintahnya seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang tidak ada di dalam Al-Quran Sunnah tentang SIM, tentang paspor dan lain-lainnya, tidak ada, tidak mengikuti. Wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in, kalau kamu berselisih tentang sesuatu, ini ada mengatakan haram, ada mengatakan halal, ini boleh, ini tidak boleh, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah sudah cukup semuanya mengatur kepada kita, ya, semua sudah tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Tatkala Rasulullah bersabda, sebelum aku meninggal dunia mati, sudah saya terangkan apa-apa yang menyebabkan kamu masuk surga dan apa-apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka. Bacalah Al-Quran, ikutilah sunnah yang diajarkan oleh Nabi, pasti kita akan selamat. Maka di sini disebut ahnikum, anihkum, hendaklah kalian berhukum, bainahum di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Surat Al-Maidah 49. Dalam sebuah hadis yang sahih tadi, Rasulullah juga menjelaskan, dan selama para pemimpin umat tidak berhukum kepada kitab Allah dan memilih apa yang diturunkan oleh Allah, tidak seperti itu, niscaya kesengsaraan akan ditimpakan di tengah-tengah kepada mereka. Jadi kalau kita sudah buang hukum Allah, buang apa yang diterangkan oleh Nabi, siap-siap saja, maka akan banyak kesengsaraan, banyak kesulitan yang akan dialami oleh bangsa atau oleh mungkin keluarga atau oleh dirinya seseorang. Maka kembalilah kita pada hukum Allah. Terus yang terakhir Bu baca. Oleh karena umat Islam wajib membatalkan hukum-hukum perundang-undangan asing yang ada di negaranya, seperti undang-undang Perancis, Inggris, dan lainnya yang bertentangan dengan hukum Islam. Hendaknya umat Islam tidak lari ke mahkamah yang berlandaskan undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Hendaknya mereka mengajukan perkaranya kepada orang yang dipercaya dari kalangan ahli ilmu, sehingga perkaranya diputuskan secara Islam. Dan itulah yang lebih baik bagi mereka, sebab Islam menyadarkan mereka, memberikan keadilan di antara mereka, efisien dalam hal uang dan waktu. Tidak seperti peradilan buatan manusia yang menghabiskan materi secara sia-sia. Belum lagi azab dan siksa besar yang bakal diterimanya pada hari kiamat. Sebab dia berpaling dari hukum Allah yang adil dan berlindung kepada hukum buatan makhluk yang dolim.
Ya, jadi saya pikir ini sudah jelas. Masalahnya kita harus atau hanya boleh berhukum dengan hukum Allah dalam hal-hal yang sudah diatur oleh Allah. Ya, tidak boleh berpaling dari hukum-hukum Allah, padahal Allah sudah mengaturnya. Cara nikah, ya, misalnya cara nikah, kemudian cara kita rujuk dalam kalau sudah kita terjatuh pada misalnya talak, ya, cara rujuk juga harus dengan cara Islam. Kumpul laki-laki dan perempuan harus diatur dengan cara pernikahan secara Islam, bukan pernikahan secara selain Islam. Itulah orang-orang Islam, semua sudah ada hukum di dalam Islam, kita tidak boleh mengadakan hukum sendiri. Misalnya sekarang sedang diatur laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan, ya. Ini tentu akan merusak, ya, karena itu berdasarkan hak asasi saja dan lain sebagainya. Kembalikanlah semua kepada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya, sampai sekarang saya pikir sudah cukup waktunya. Kemudian kalau ada tanya jawab, monggo silakan, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan. Kalau tidak ada, langsung ditutup dengan doa. Monggo, Pak Azwar. Ya,